Saya tanya, munafik gak? Munafik gak? Munafik gak? Saya berjanji, kalau saya jadi presiden, saya berjanji, kalau saya jadi gubernur, saya berjanji, kalau saya jadi wali kota, kalau jadi bupati, dan lain sebagainya, kalau jadi caleg, saya tidak akan makan gaji saya. Goblok, biadab, iya, kalian gak makan gaji kalian. Gaji kalian cuma berapa? Paling 40 juta, 50 juta. Gaji presiden 60 juta. Kalian gak makan, tapi ratusan triliun uang rakyat kalian rampok dan kalian makan. Rakyat, engkau pendusta, engkau pembohong. Kalian zalimi rakyat, kalian bohongi rakyat, kalian tipu rakyat. Pengangguran semakin banyak. Kalian lebih mementingkan investor-investor asing daripada tanah rakyat, daripada keringat rakyat, darah rakyat. Pendusta, pembohong kalian. Kalian mengundang perusahaan-perusahaan asing dari luar datang ke Indonesia untuk merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia, saudara. Ulama-ulama lurus, ulama-ulama istiqomah dari seluruh belahan Indonesia datang di ijtima. Tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri, makan beli sendiri. Ada kasihan itu yang dari mana itu saya lupa ketemu. Dia makan warteg 10.000, ketemu sama saya pas dia makan warteg. Dari mana? Dari daerah sini, Beb. Kok makan warteg? Iya, Beb, uang saya tinggal 30.000, Beb. Oh, ya udah, anak kasih sejuta ini, pergi Kiai. Keluarkan uang sendiri. Nah, dari hasil ijtima ulama keluarlah capres pilihan ulama. Udah tahu siapa kan? Saya nggak perlu sebut nama. Saya kalau urusan capres ini paling malas. Paham? Nafek. Berarti kalau mau ngikutin Nabi Adam harus ikut pendapat ulah. Kemarin itu ada ahlul halli wal adli. Panjang kalau saya mau jelaskan. Intinya ijtima ulama kemarin itu memilih. Kalau ada 2 pilihan yang baik, 3 pilihan yang baik, 3-tiganya baik, nggak bisa memilih ketiga-tiganya. Para ahlul halli wal adli akan memilih yang terbaik, yang paling baik dari 3 yang baik tersebut. Bagus nggak? Bagus nggak? Nah, anggap 3-tiganya bangsat. Anggap. Milih nggak? Milih nggak? Milih nggak? Ada yang bilang milih, ada yang bilang enggak. 1, 2, 3 jawab keras. Milih nggak? Enggak. Nggak boleh nggak milih. Harus milih. Walaupun 3-tiganya buruk andaikan. Kalau 3-tiganya buruk, 3-tiganya bangsat, tidak bisa meninggalkan. Kenapa? Karena kalau kita nggak milih, bisa jadi yang bakal jadi capres yang paling banyak kebangsatannya. Paham nggak? Jadi suara-suara kalian yang menentukan nasib generasi bangsa ke depan. Makanya jangan salah dalam memilih. Ikuti capres, pilih capres yang telah dikeluarkan dari hasil ijtima ulama. Saya tanya semua masyarakat Puncak berzikir, jawab yang keras. Semuanya nanti besok 2024 siap dalam urusan capres, pemilihan presiden 2024, siap kamu ikut komando imam besar, siap ikut komando ulama yang lurus, siap memenangkan capres yang dipilih dari hasil ijtima ulama, siap memenangkan, siap memenangkan. Andaikan capresnya ini menang, harusnya terus dicurangin. Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ntar di penjara. Maju. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Ditembak. Ditembak. Mati. Nanti dibilang provokator. Siap lawan kecurangan. Siap lawan ketidakadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai-sampai saya dengar katanya ada kiai gitu ngomong, katanya amin sekarang diganti kobul gitu. Iya. Kalau ada Ustadz Kiai Habib ngomong begitu goblok.
Udah cukup ya. Saya sengaja nggak tampilkan videonya segala macam. Mukanya aja, mukanya aja. Jangan kalian melihat mimiknya setiap kalimat yang dia ucapkan. Takut mual dan muak. Bangsat, biazab, munafik. Ternyata kalau kita teliti dan jujur sama-sama, yang munafik itu Bahar Semit. Apalagi urusan politik kayak gini. Bahar Semit. Beberapa bulan yang lalu, sebelum penetapan capres dan cawapres, dia itu ngomong, gak maulah saya ikut campur, jangan tanya-tanya saya urusan pilpres, gak mau saya, semuanya munafik. Mendekat kepada kita ketika ada perlunya saja. Bangke, ente yang munafik Har. Ente ternyata yang biadab Har. Tidak bisa memegang ucapannya sendiri. Al-Quran ada nasih mansuh. Al-Quran ada nasih mansuh. Ayat yang pertama dimansuh oleh ayat yang kedua. Salah kayak gitu ya. Kalau manusia, kalau kodim kol jadi gitu. Enggak, kalau urusan politik ini lebih kepada munafik. Yang munafik siapa? Yang ngomongnya enggak konsisten, kan itu munafik. Yang berbohong ucapannya, kan itu munafik. Ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba. Ketika dia berbicara berbohong. Siapa? Bahar Semit. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji sulaya. Siapa? Smith. Dia ngomong gak mau ikut campur urusan pilpres kok. Wa idza tumina khana. Munafik. Jadi siapa yang munafik? Gampang sekali kau memunafik-munafikan orang, menggoblok-goblokkan orang, tolol-tololkan orang, segala macam. Padahal dirinya sendiri, atau dia sedang menyindir dirinya sendiri. Tapi satu poinnya, dia kan ngomong untuk ajakan berperang, seolah-olah kan. Pertarungan pilpres ini adalah perang Badar, perang Uhud, perang akidah. Enggak. Dia mengulang-ulang kalimat itu di setiap ceramahnya. Ya, dia ulang-ulang, ini masih terbaru nih ceramah Bahar Smith. Dia mengulangi kalimat yang sama. Beberapa minggu yang lalu dia pun mengucapkan kalimat ini. Maka saya akan ulang lagi kalimatnya. Kalian, masyarakat, jangan mau terprovokasi. Kalau kemudian Bahar Smith, kalau pada akhirnya endingnya jagoannya kalah, lalu akan melawan, suruh dia yang di depan. Siap mati ditembak, suruh dia yang di depan. Jangan kalian sebagai masyarakat yang dijadikan korbannya. Dianya duduk di kursi panas, di kursi empuk, sambil saunaan, sambil dikawal bodyguard. Jangan. Kalian jangan mau dimanfaatkan hanya untuk demi kepentingan golongan mereka sendiri. Jangan mau. Pilihan ulama. Udahlah, saya sudah capek membahas ulama-ulama. Ulama itu bukan satu, bukan hanya di kelompok mereka. Ulama di Ganjar Pranowo ada, ulama di Prabowo Subianto ada. Jadi jangan klaim-klaim ulama-ulama. Seolah-olah mewakili bahwa ulama itu seluruhnya berkumpul di mereka. Orang lain tidak dilirik. Kan goblok juga itu namanya. Tapi ya itu karakternya. Paling mewakili umat dan lain sebagainya. Itu karakter geng Bahar Smith dan kawan-kawan. Akhirnya diciptakanlah imam besar umat Islam, jenderal umat Islam. Dari mana itu tercipta, terjadi? Siapa yang milihnya? Nggak ada, nggak jelas. Mereka ngeklaim dirinya sendiri kok. Dan itu harus kita batalkan sama-sama karena tidak sesuai dengan fakta. Faktanya tidak ada umat Islam mayoritas yang memilih imam besar, jenderal umat Islam, nggak ada. Hanya klaiman kelompoknya aja, yang itu pun tidak mayoritas. Biasa aja, kelompok kecil.
sok-sokan ngaku imam besar dan jenderal umat Islam. Bukan hanya di dunia ya, Indonesia aja. Janganlah seluruh dunia. Kalau jenderal umat Islam, imam besar umat Islam berarti kan mencakup semuanya. Bukan imam besar umat Islam Indonesia, jenderal umat Islam Indonesia. Enggak. Imam besar umat Islam berarti kan seluruh dunia. Jenderal umat Islam berarti kan seluruh dunia. Batal gak kira-kira klaiman itu dengan fakta kenyataannya? Batal. Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar dan jenderal umat Islam? Gak ada, hanya kelompoknya aja, sebagian kecil kok di Indonesia. Bukan di dunia lagi. Kasihan deh lo, pengen aja. Terus aja jual-jual rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terprovokasi ya. Jangan terprovokasi. Biarkan mereka yang kalau mau mati-matian gara-gara persoalan politik 5 tahunan. Ijtihad mereka dulu dengan sekarang juga berbeda. Jadi hasil istimewa ulama itu bukan wajib ditaati dan dipatuhi, bukan. Ya, bukan sesuatu yang mengikat. Bukan akidah, bukan. Jangan inilah, jangan melebih-lebihkan. Gulu itu namanya, berlebih-lebihan. Seolah-olah wajib ikut. Politik ini urusannya. Dipahami dalam konteks politik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.